Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di 105 Rafam, nyaman dan bersantai dalam jangkauan. Ya, Rafam kembali lagi untuk menyapa pendengar Anda di siang hari ini ya. Kita sudah berada di kamar 11 di ke-11. Ya, seperti yang sudah Angel sampaikan tadi, kita akan ada program obsesi obrolan seputar Fakultas Islam. Dan alhamdulillah sekarang juga Angel sudah bersama narasumber kita, yakni Ustazah Ummu Nail ya. Oke. Kita sapa dulu rekan Eva. Assalamualaikum ya Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar ini Ustazah? Alhamdulillah luar biasa. Allah Akbar. Mbak Angel sehat. Angel juga sehat. Alhamdulillah. Gimana tadi perjalanan ke sini Ustazah? Lancar? Alhamdulillah lancar. Dia udah macet. Ya, Belum. Oke, apa nih yang akan kita bahas di siang hari ini Ustazah? Baik, untuk siang nanti insya Allah kita akan berbincang ataupun membahas terkait masih isu perempuan Mbak Angel. Seperti minggu lalu kan perempuan, nah ini juga masih perempuan, tetapi kita akan fokuskan terkait dengan peran strategis perempuan sebagai sumber kebaikan membangun masa depan. Oke. Iya, itu dia yang akan kita bahas ya, tema di siang hari ini rekan-rekan, dan tentunya rekan-rekan juga di rumah mohon disimak bersama dan kepada Ustazah dipersilakan untuk menyampaikan tadi Ustazah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhiru 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi zidna ilman wa rizqna fahman rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, segala puji tak bosan-bosan kita panjatkan dan kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang berikan kita kesehatan, kesempatan, serta yang paling utama tentunya adalah nikmat iman dalam Islam ya, sehingga kita menjadi hamba-Nya Allah, pengikutnya Rasulullah SAW, yaitu sebagai muslim, dan kita berharap keimanan itu bertahan gitu ya, insya Allah sampai kelak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Serta salawat bertambahkan salam tak lupa kita hadiahkan kepada junjungan kita Rasulullah SAW yang melafazkan Rasulullah Muhammad wa ala Muhammad. Juga tak lupa kita mendoakan keluarga beliau, para sahabat, serta seluruh kaum muslimin al-ahya ini wal amwat gitu ya. Apalagi wabil khusus tetap menjadi sesuatu yang melekat gitu ya di benak kita ataupun di pikiran kita, melihat kondisi gitu ya saudara-saudara kita kaum muslimin yang ada di berbagai belahan dunia yang masih terjajah gitu ya secara fisik, wabil khusus di Gaza gitu atau di Palestina gitu. Nah, baik, untuk obsesi kita siang hari ini, seperti tadi sudah disampaikan di awal bahwa kita masih membahas ataupun membincangkan seputar perempuan gitu ya. Kalau minggu lalu Ustazah Ummu dia sudah membahas terkait dengan Kartini ya. Iya, betul. Kartini. Nah, karena memang kalau kita lihat ya, membahas perempuan itu selalu ada momennya gitu ya. Kalau Kartini yang diangkat momennya perempuan juga gitu. Kemudian nanti Desember juga Hari Ibu yang diangkat perempuan juga gitu. Terus ada Hijab Day gitu ya, internasional juga itu perempuan kan gitu ya. Bahkan mungkin di Hari Buruh ini juga isu perempuan juga tidak ketinggalan kan gitu ya, untuk di up ke permukaan gitu. Nah, makanya tadi kenapa saya berpikir kayaknya isu ataupun tema perempuan ini masih cocok gitu ya untuk kita sambung gitu dengan minggu lalu. Nah, maka ada 3 poin nanti yang akan kita bahas ya terkait dengan peran strategis perempuan sebagai sumber kebaikan membangun masa depan. Itu yang pertama, bagaimana pandangan Islam terhadap perempuan gitu ya. Kemudian nanti peran strategis perempuan dalam pandangan Islam dan bagaimana agar para perempuan bisa mengoptimalkan perannya. Jadi perempuan ini sebenarnya perannya sangat strategis gitu ya, dan sangat luar biasa
kalau perannya itu dioptimalkan, bukan dikerdilkan. Ini kan kalau kita lihat di sistem sekuler kapitalis sekarang itu peran perempuan itu lebih cenderung dikerdilkan gitu ya dibandingkan dioptimalkan gitu. Nah, maka kita lihat yang pertama tadi bagaimana pandangan Islam terhadap perempuan. Nah, pada fitrah penciptaannya gitu ya sebagai dalam aspek kemanusiaan, perempuan dengan laki-laki itu sama gitu ya secara aspek kemanusiaan, artinya sama-sama manusia kan gitu ya, sama-sama manusia, fitrahnya juga sama, Allah berikan punya jasmani, punya naluri, dan juga dilengkapi dengan akal kan gitu ya. Ini adalah potensi ataupun fitrah manusia, yang namanya manusia mau laki-laki mau perempuan ada kan gitu. Nah, jadi secara penciptaan kita lihat tadi secara potensi atau fitrahnya itu manusia itu diciptakan adil kan gitu ya. Allah tuh maha adil dan menciptakan manusia itu dengan adil gitu. Nah, tetapi yang kedua kemudian tadi ya dari sisi kemanusiaannya, kemudian dari taklif atau beban hukumnya sama gitu. Akan ada hukum-hukum yang berkaitan dengan laki-laki dan perempuan dalam Islam, itu baik laki-laki maupun perempuan Allah taklifkan sama ya, Allah bebankan sama. Nah, seperti apa? Misalnya seperti sholat kan gitu ya, sama, laki-laki wajib, perempuan juga wajib gitu ya untuk sholat fardu 5 kali sehari semalam. Puasa Ramadan laki-laki wajib, perempuan juga wajib gitu. Menutup aurat sama, laki-laki wajib, perempuan wajib. Cuma nanti kan tinggal batasannya saja yang berbeda gitu. Dakwah juga laki-laki wajib, perempuan wajib gitu. Birrul walidain kan gitu ya, juga wajib gitu, baik untuk anak laki-laki maupun untuk anak perempuan. Jadi tidak ada pembedaan antara kalau anak laki-laki yang lebih wajib untuk berbuat baik kepada orang tua, anak perempuan tidak, nggak begitu gitu ya kan. Konteks birrul walidain itu juga mau anak laki-laki mau anak perempuan, taklif hukumnya itu sama gitu ya, diperintahkan oleh Allah, sama-sama wajib. Nah, inilah beberapa contoh kewajiban yang ternyata sama gitu ya, Allah perankan ataupun Allah berikan kepada laki-laki maupun perempuan. Nah, dari sini kan kita melihat bahwa Allah tuh tidak pernah membedakan gitu ya laki-laki dan perempuan tadi secara dari sisi fitrahnya atau potensi penciptaannya gitu. Nah, kemudian yang kedua, kalau kita berbicara memang aspek feminitas gitu ya atau maskulinitas, berarti kan ini secara gender kan gitu ya. Dilihat dari aspek gendernya, maka memang Allah memberikan perbedaan. Nah, dari sisi apa? Dari sisi fisik kan gitu. Dari sisi fisik Allah membedakan. Ada yang dia gendernya feminin kan gitu ya, ada yang dia maskulin gitu. Maka di dalam perbedaan gender ini kan juga sifat pembawaannya berbeda ya kan. Kalau yang cewek kemayu kan gitu ya, kalau yang cowok itu gagah. Nah, jangan dibalik gitu ya. Jangan dibalik gitu atau dicampur gitu, itu nggak bisa, karena itu memang jelas berbeda dan tidak perlu dipaksakan harus sama gitu, nggak perlu paksakan harus sama gitu, dan ini harus berbeda. Makanya kan kalau tadi misalnya untuk gender saja mengenal tadi manusia itu tidak pakai hukum Allah, bingung kan, bingung. Makanya orang-orang di barat, apalagi di di wilayah Amerika kita katakan begitu, di Eropa gitu kan, mulai kebingungan mereka sekarang gitu. Menentukan gender itu sudah mulai kebingungan, diserahkan kepada orangnya masing-masing. Ya susah kan gitu ya. Kalau misalnya saya mengatakan saya adalah laki-laki, tapi secara fitrah penciptaan fisik itu saya perempuan, ini kan kacau gitu. Nah begitu. Jadi ya kalau sudah berbeda, ya memang harus berbeda gitu. Tidak perlu dipaksakan sama. Nggak perlu melihat gender sama. Dari sisi apa dulu kan gitu ya. Tidak boleh disamakan. Nah kemudian karena dia berbeda dari sisi gender tadi atau jenis kelamin, maka taklif hukumnya secara jenis kelamin atau gender itu pun Allah bebankan berbeda. Karena kan dari sisi fisiknya itu berbeda. Perempuan Allah anugerahkan fisiknya itu mampu untuk mengandung kan gitu ya, mengandung anak bayi selama 7 bulan sampai 9 bulan gitu. Laki-laki tidak Allah berikan itu, ada rahimnya kan gitu ya, makanya laki-laki tidak mampu
jadi nggak usah dipaksa gitu kan gitu ya. Artinya ya mau bagaimanapun teknologi buatan manusia untuk menciptakan itu tetap akan ada kerusakan kan gitu ya yang akan terjadi ketika itu dipaksakan gitu. Nah perempuan juga demikian. Perempuan itu tadi dia secara perempuan, gender itu diciptakan itu punya rahim, maka jangan diambil gitu ya. Iya, jangan diangkat gitu. Artinya kalau dia masih berfungsi, dan kita kan nggak cerita sakit gitu ya, kita cerita masih dalam kondisi yang dia tadi fitrahnya ataupun normal, maka nggak perlu diangkat kemudian atau ditutup atau dipapain gitu ya, sehingga proses untuk menjadikan dia berpindah alam jenis kelamin gitu ya kan. Nah gitu. Nah itu tidak perlu gitu ya. Itu akan menyusahkan sebenarnya kan. Ketika Allah sudah memberikan fitrah ataupun menetapkan bahwa jenis ini perempuan, jenis itu laki-laki, perempuan secara fisik dia ini, laki-laki secara fisik ini, kan kita tinggal menjalankan ya kan. Dan itu sudah hal yang sangat mudah gitu loh. Lalu kenapa? Karena memang ya namanya kita manusia ini memang terkadang sudah Allah mudahkan nyari kesulitan. Nah gitu, prinsipnya begitu kan gitu. Kalau ada yang sulit kenapa harus mudah gitu. Nah ini memang susah kita gitu. Tapi nanti kalau kita cerita kewajiban, kalau ada yang mudah kenapa harus sulit? Nah kan gitu. Nah ini juga jadinya ya udahlah gitu ya. Kalau prinsipnya begitu ya nggak kelar-kelar gitu ya, persoalan hidup kita nggak kelar-kelar gitu. Nah maka dalam tadi persoalan laki-laki dengan perempuan yang sama tadi gitu ya, dalam hal tadi penciptaannya sebagai manusia, sama-sama manusia, maka Rasulullah SAW bersabda, innaman nisa saqaiqur rijal, ya, sesungguhnya perempuan itu adalah belahan ataupun partner atau pendamping laki-laki. Jadi ya kalau kita melakukan misalnya tolong menolong kan gitu ya, ta'awun sesama muslim ya, perempuan itu mitranya laki-laki gitu. Kayak misalnya ada peristiwa yang memang kita harus misalnya terjun tabani masolih misalnya untuk membantu kayak korban bencana kan gitu ya, kan nggak semua laki-laki kan gitu. Nah di situ kewajiban bersama gitu ya kan, nggak begini maksudnya, misalnya ada korbannya laki-laki tergeletak, lalu kita melihat yang perempuan ya kan, terus kita mengatakan jangan kami lah misalnya kan gitu ya, itu kan laki-laki bukan mahram gitu. Itu kondisi yang memang kemanusiaan tadi Allah berikan kemudahan untuk kita boleh gitu ya kan, untuk melakukan hal seperti mana bukan laki-laki. Kita kan bukan mau apa-apain kan gitu ya. Makanya kenapa dulu kita lihat juga dalam masa peperangan itu kan perempuan juga ikut kan, perempuan juga ikut di dalam tenaga medisnya gitu. Lalu apakah misalnya kalau korban itu adalah sahabat yang laki-laki mereka mengabaikan? Kan tidak gitu. Mereka mengangkat, mereka mengobati kan gitu ya, juga memasakkan makanan bagi para tentara yang ikut berjihad gitu. Nah, ini membuktikan bahwa dalam tadi bahwa peran perempuan itu di dalam sisi kemanusiaan dengan laki-laki itu Allah samakan gitu. Jadi kalau untuk nilai kemanusiaan gitu ya, itu tidak perlu kita untuk membahas dari sisi-sisi perbedaan, karena tadi Allah samakan, kenapa harus kita bedakan? Nah gitu ya, yang tadi Allah bedakan nggak perlu disamakan gitu. Nah kemudian peluang beramal solehnya juga sama ya kan. Nah dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 35 juga sudah dijelaskan oleh Allah bahwa yang namanya laki-laki muslim kan gitu, dan juga perempuan muslim, laki-laki mukmin, perempuan mukmin gitu ya, yang tetap ketaatan kepada Allah, maka adalah orang-orang yang kalau mereka beramal soleh itu kan pahalanya sama gitu ya. Allah tetap memberikan sama-sama pahala baik laki-laki maupun perempuan yang kalau kita beramal soleh gitu. Nah yang nggak dapat pahala kan nggak beramal soleh ya kan, bukan karena kita perempuan kita beramal, karena kita perempuan Allah nggak terima amal kita gitu, nggak begitu ya. Tapi tadi Allah memberikan pahala gitu ya. Nah kemudian mendapatkan peluang kemuliaan juga sama, mendapatkan peluang kemuliaan di hadapan Allah juga sama ya kan. Karena dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 13 juga Allah mengatakan bahwa sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu atau di sisi Allah itu adalah orang-orang yang paling bertakwa. Jadi mau laki-laki atau perempuan yang paling bertakwa, berarti itulah yang paling mulia di sisi Allah kan. Inna akramakum indallahi atqakum gitu kata Allah. Jadi kalau ketakwaan itu bukan urusannya
tadi gender kan gitu ya, tapi urusannya keimanan. Mau laki-laki mau perempuan, kalau di hadapan Allah siapa yang lebih takwa kepadanya, berarti itulah kan gitu ya yang paling mulia di sisi Allah gitu. Jadi ini gitu ya pandangan Islam terhadap perempuan. Jadi kita jangan merasa tidak tidak bangga atau insecure malah gitu ya, ketika kita menjadi seorang perempuan kita sudah merasa insecure gitu. Apalagi di zaman sekarang yang tadi perempuan memang lebih cenderung kita lihat kapitalisme atau sekularisme itu mengkerdilkan peran perempuan gitu. Padahal dari sisi penciptaannya saja, kemudian dari sisi kemanusiaannya itu Allah tidak membedakan gitu ya, tidak membedakan laki-laki dan perempuan, perannya sama terkait dengan kima kemanusiaannya gitu ya. Jadi peran perempuan sebenarnya sangat banyak gitu. Jadi selain peran domestik perempuan dalam rumah kan gitu ya, peran dia sebagai manusia, sebagai anggota sosial itu masyarakat itu juga sangat besar gitu. Jadi maksudnya gini loh, ketika Islam itu diamalkan gitu ya secara kafah atau secara totalitas, tentu kita memahami kan peran kita tadi secara domestik di rumah itu yang mana, seperti apa, sebagai hamba Allah itu seperti apa gitu kan, kemudian di masyarakat tuh seperti apa gitu, sehingga kita tidak merasa kalau kita diciptakan sebagai perempuan itu hanya sebatas pelengkap dapur, kasur, dan sumur kan gitu ya, karena image-nya begitu gitu. Jadi perempuan itu kalau dia menjadi dewasa gitu ya, atau dia sudah balik, maka dia nggak perlu punya banyak cita-cita ya kan, dia nggak perlu banyak impian, karena dia tugasnya hanya dapur, sumur, dan kasur kan begitu ya. Dan kita harus membuang gitu ya persepsi ini kalau itu bukanlah ajaran yang bersumber dari Islam kan gitu. Dapur, sumur, kasur itu hanya bagian kan gitu ya, bagian dari tugas domestiknya perempuan, bukan tugas satu-satunya atau bukan alasan satu-satunya kenapa perempuan itu Allah ciptakan, bukan alasan satu-satunya gitu. Jadi kan tadi sangat kerdil gitu kalau kita memahami Islam itu memberikan hukum kepada perempuan itu hanya wilayah domestiknya saja. Lalu di wilayah sosialnya seperti apa kan gitu ya. Nah ternyata tidak demikian ya. Nah maka kita lihat bagaimana perempuan itu sangat dimuliakan oleh Islam. Kalau kita boleh kan gitu ya membandingkan satu ideologi lain dengan ideologi lainnya, misalnya kayak membandingkan Islam dengan tadi sekuler kapitalis atau mungkin dengan komunisme sosialis, maka sebenarnya hanya Islamlah satu-satunya mabda ataupun ideologi yang betul-betul memuliakan perempuan. Kalau di zaman Yunani kuno dulu ya kan, perempuan itu malah dianggap jadi-jadian gitu, titisan setan gitu ya kan. Makanya mereka ada upacara pengorbanan perempuan, itu pun yang paling cantik. Maka rugi, untung kita nggak lahir di zaman Yunani aja. Bagaimana kalau kita terpilih sebagai wanita tercantik di masanya dan ternyata pun dikorbankan gitu, apa nggak ngeri kan? Iya betul. Nah jadi bersyukur sekali kita hidup di zaman yang penuh dengan cahaya kan gitu ya. Allah turunkan Islam, kemudian sampai ke kita hingga hari ini kita menjadi muslimah. Jadi kita nggak korban gitu ya, korban kecantikan gitu, yang dianggap sebagai titisan setan gitu. Nah ya itu kalau kita bicara di masa-masa Yunani kuno dulu gitu. Kemudian juga di masa kegelapan Eropa kan perempuan juga tidak lebih dipandang sebagai budak pemuas nafsu kaum laki-laki kan gitu ya, yang mereka tidak mendapatkan warisan, mereka diperbudak, diperjualbelikan di pasar perbudakan gitu. Nah itu keyakinan orang Eropa gitu ya terhadap perempuan. Kan munculnya kesetaraan gender itu kan sebenarnya di abad-abad modern kan gitu ya, karena melihat bagaimana perlakuan budaya Eropa atau Barat itu terhadap perempuan itu betul-betul dikatakan sebagai penindasan gitu. Makanya muncullah ide kesetaraan gender, muncullah ide memuliakan kaum perempuan atau menghargai kaum perempuan. Itu karena memang di Barat itu ataupun budaya Barat atau peradaban Barat itu tidak mampu memuliakan kaum perempuan. Beda dengan Islam.
Islam. Makanya dalam Islam itu sebenarnya kita tidak butuh ide kesetaraan gender gitu ya kan. Kenapa? Karena Islam sudah mengatur dengan sangat jelas gitu, dan sudah sangat indah sekali aturannya. Jadi kalau kita masih misalnya mengagungkan ide-ide kesetaraan gender itu yang berasal dari barat misalnya, kita katakan begitu kan, sebenarnya itu karena kita belum gitu ya memahami Islam secara kafah ataupun secara totalitas. Nah, makanya kita lihat gitu ya, yang pertama, anak perempuan itu kalau seorang kalau pasangan suami istri atau apa namanya ayah dan ibu itu punya anak perempuan, maka mereka diberikan pahala mendidik anak perempuan kan oleh Allah gitu. Nah, ini adalah salah satu bentuk pemuliaan perempuan oleh Allah gitu. Nah, barang siapa yang mengasuh 2 orang anak perempuan sehingga berumur balik, maka dia akan datang pada hari kiamat kelak sedang aku dan dirinya seperti ini begitu. Dia Nabi itu menghimpun 2 jarinya, ya kan? Seperti ini. Jadi kalau orang tua kita punya anak perempuan, berarti kan sekarang kayak kita gitu, ya kan? Sudah ada kunci nih sama orang tua kita bahwa mereka dijanjikan surga oleh Allah gitu, melalui lisannya Nabi gitu kan, ini adalah hadis gitu. Nah, kemudian anak perempuan itu juga dikatakan sebagai penghalang orang tua dari api neraka. Ini kan luar biasa. Barang siapa yang diuji dengan sesuatu dari anak-anak perempuan lalu ia berbuat baik kepada mereka, maka anak-anak perempuan tersebut akan menjadi penghalang baginya dari siksa neraka. Ya, menjaga anak perempuan itu kan memang tidak mudah, ya kan, menjaga kehormatannya, kemuliaannya. Tetapi kalau sebenarnya yang membawa nama ayah itu kan perempuan toh, ketika dinikahkan itu bukan anak laki-laki sebenarnya, ya kan? Kenapa? Ketika dinikahkan dengan cara yang baik gitu ya, secara sebagaimana perintah Allah, maka kan di situ juga akan dinilai keberhasilan seorang ayah dalam menjaga anak perempuannya ini. Gitu. Saking susahnya lah menjaga anak perempuan itu, mengapa Allah menjanjikan surga, ya kan, bagi orang tua yang mampu menjaganya, menjaga kesuciannya sampai pada waktunya gitu. Nah, itu untuk orang tua yang punya anak perempuan. Jadi tadi kita punya anak perempuan, alhamdulillah Allah kasih kita satu penghalang dari neraka, Allah kasih kita satu kunci masuk surga. Nah, beda kan di zaman Arab jahiliyah dulu, anak perempuan itu tadi dihinakan, kemudian dia dibunuh karena dianggap sebagai hinaan gitu ya, dianggap sebagai suatu hal yang memalukan begitu, aib kalau punya anak perempuan. Nah, kemudian ketika dia menjadi seorang istri, ya kan, Rasulullah SAW bersabda, ad-dunya umata, kan gitu ya, dunia adalah perhiasan, wa khairu mata'ud dunya al-mar'atus salihah gitu. Ya, jadi dunia perhiasan. Jadi ketika menjadi istri, Islam itu memuliakan perempuan yang menjadi istri soleha itu adalah sebaik-baik perhiasan dunia. Jadi kalau kita sudah punya istri solihah di rumah kan gitu ya, emas sekilo, berlian 1 karung itu kalah gitu. Kalah, karena lebih mulia lagi istri solihah yang sudah kita miliki itu. Jadi bapak-bapak kalau punya istri di rumah seharusnya bahagia kan gitu ya, bahagia dan bersyukurlah sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian ketika dia menjadi seorang ibu, sebagaimana sebuah hadis yang oleh riwayat Ahmad itu ya, jannat atau aqdama ummahat, itu bahwa surga itu di bawah sesungguhnya surga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Makanya kenapa ketika juga seorang sahabat bertanya, ya Rasul, kepada siapa aku harus berbuat baik, kan gitu, sampai Rasul mengulangkan 3 kali, iya, ibumu, lalu ayahmu gitu. Saking mulianya perempuan itu ketika menjadi seorang ibu. Fitrahnya kita kan memang merindukan kita ketika menjadi seorang ibu tuh gitu. Walaupun misalnya Allah ada yang menjadikan pasangan belum punya rezeki untuk memiliki keturunan ataupun anak, tapi tetap kerinduan itu akan selalu ada gitu. Karena sudah fitrahnya. Dan kemudian itu juga tadi adalah kunci untuk masuk surga gitu ya, dan juga penghalang dan neraka. Lalu kalau misalnya belum punya keturunan, apa kalau nggak masih surga? Tentu tidak. Artinya kan masih banyak kan gitu ya pintu lain yang Allah sediakan untuk pasangan yang belum Allah karuniakan keturunan. Nggak boleh juga berputus asa gitu, karena kan ada tidaknya juga adalah qadarullah kan gitu ya. Betul, kita hanya ikhtiar, kemudian tawakal, hasilnya kembalikan kepada Allah. Dan kita yang sudah punya maka dijaga baik-baik, karena tadi pertanggungjawabannya adalah kepada Allah kan gitu ya. Kalau kita ingin
anak-anak kita, apalagi anak perempuan itu ingin menjadi kunci kita masuk surga atau sebagai penghalang masuk neraka, maka jagalah sebagaimana Allah memerintahkannya untuk dijaga. Gitu. Nah, lalu selanjutnya adalah bagaimana peran strategis perempuan dalam pandangan Islam. Mungkin nanti jadi untuk selanjutnya mungkin kita break dulu. Kembali lagi di 105 Rafam nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Ya, Rafam masih bersama Angel dalam program obsesi obrolan seputar Takopa Islam dan juga narasumber kita Saudara Ummu Naini. Dengan tema yang kita bahas tadi, peran strategis perempuan dalam membangun masa depan. Kita lanjutkan kembali ke Rafam dan tentunya disimak bersama kepada saudari silakan untuk melanjutkan. Ya, tadi kan kita sudah lihat gitu ya bagaimana Islam memuliakan perempuan gitu ya, dan memang sangat luar biasa gitu ya ketika Islam itu memuliakan perempuan dengan berbagai peran domestiknya tadi ya, berbagai peran domestiknya sebagai anak, sebagai ibu, dan sebagai istri. Nah, kemudian kita lihat yang lain gitu ya, peran strategis perempuan dalam pandangan Islam. Jadi peran strategis yang mana gitu ya, yang sebenarnya itu bisa dilakukan oleh muslimah gitu atau kaum perempuan dalam Islam sehingga dia mendapatkan pahala. Tentunya kan kalau yang namanya peran strategis yang di situ kan kita berharap setiap peran yang kita lakukan atau kita ambil itu adalah semata-mata kan untuk mengharapkan ridho Allah. Ya, kalau Allah ridho tentu kita dapat pahala gitu. Nah, maka kita lihat gitu ya, tadi posisi muslimah yang sudah kita bahas awal tadi sebagai hamba Allah gitu, kemudian sebagai anak gitu ya, kemudian istri dan ibu dan juga anggota masyarakat. Maka sebagai hamba Allah, ia memiliki keimanan yang benar dan kuat. Maka seorang muslimah itu memang harus menempa dirinya secara individu dengan keimanan yang kuat, kemudian menjalani hidup dalam kerangka beribadah kepada Allah gitu ya, yang namanya ibadah-ibadah mahdhur, kewajiban, sunnah gitu ya. Maka dia harus menjadi hiasannya seorang muslimah gitu. Kemudian dia juga terikat gitu ya pada seluruh hukum-hukum Allah yang Allah perintahkan ya, yaitu syariat Islam, baik itu yang sifatnya perintah maupun larangan Allah. Jadi semua larangan Allah itu maksimal itu harus ditinggalkan gitu. Dan kemudian karena tadi ya kan yang termulia di sisi Allah itu adalah yang paling bertakwa. Jadi bukan karena cantiknya wajah kita gitu ya, atau karena awet mudanya kita gitu ya, atau karena bagus atau mahalnya perawatan kita gitu ya, bukan dia baby face misalnya, bukan itu yang Allah nilai, tetapi takwa kita. Bukan berarti nggak boleh ya, silahkan kan gitu ya, kalau mampu juga it's okay, go on lah gitu, nggak ada yang melarang itu kan, berhias itu juga hukumnya sunnah kan gitu. Nah, kemudian sebagai istri tadi sudah kita ulas sedikit gitu ya, bahwa pendamping dan penguat suami menjalankan amanah kehidupan. Istri itu memang harus menjadi penguat ya. Jangan menjadi istri yang selalu menambah pusing suami gitu. Iya, kalaupun ada hal-hal yang tidak cocok, sampaikanlah dengan ma'ruf kan gitu ya. Kalau bisa ya hindari pertengkaran. Ya memang betul pertengkaran itu alami akan terjadi gitu ya. Nah, tetapi bukan berarti setiap persoalan harus harus dimulai atau bahkan harus ditutup dengan pertengkaran gitu. Itu kan namanya berarti bertengkar gitu. Nah, kemudian menjaga kemuliaan suami, keluarga, dan masyarakat. Kemuliaan suami bahkan kepada orang tua kita sekalipun tetap harus dijaga gitu, ya kan? Apalagi kepada orang lain ya. Makanya kita yang sudah menikah nih, perempuan ya, maksudnya kita perempuan, khususnya perempuan, cobalah menjaga agar tidak misalnya sering-sering meminta kepada orang tua kita lagi gitu ya, yang dia sifatnya mungkin orang tua bisa membantu gitu, tapi sebenarnya terkadang terlalu sering kita minta bantuan kepada orang tua yang kita sudah menikah, itu lebih kepada menjatuhkan harga diri suami sebenarnya, ya kan? Nah, itu lebih seperti itu gitu. Makanya cobalah dijaga kan. Kemudian jangan terlalu banyak curhat terkait dengan keburukan suami, pertengkaran di rumah, itu kepada orang tua. Salah satu menjaga kehormatannya seperti itu gitu. Di samping menjaga kehormatan suami, kita juga menjaga agar orang tua juga nggak nambah pikiran kan gitu. Gimana ya, menikah kayak mana gitu, nah, gitu ya. Jadi itu harus dijagakan sekali gitu. Itu betul-betul harus dijaga gitu, wajib menjaga kehormatan suami gitu. Kecuali memang dia sudah sampai kepada ranah
apa namanya itu ya, abuse ya kan, kemudian baik itu secara verbal misalnya maupun secara fisik, maka boleh kan diadukan gitu, artinya dicari orang yang bisa menengahi gitu. Tapi kalau hanya pertengkaran biasa, ketidakcocokan misalnya perbedaan ide, ya itu hal yang biasa, nggak perlu harus dicurhatkan segala hal gitu ya dari A to Z gitu. Nah kemudian sebagai ibu dan pendidik anak gitu kan, melahirkan generasi, kemudian dia karena dia adalah rahimnya peradaban generasi itu kan perempuan gitu. Nah kemudian mengasuh dan mendidik anak itu kan kita perempuan sebagai umum warabatul bait itu ya, memang itu adalah tugas domestik kita tadi. Dia menjadi madrasatul ula, madrasah pertama atau sekolah pertama bagi anak-anaknya yang menjadi peletak dasar bangunan kepribadian anak dan melahirkan generasi unggul, pemimpin bertakwa dan umat terbaik atau khair ummah. Nah, lalu sebagai anggota masyarakat, apa sih peran perempuan gitu ya? Kalau tadi itu peran domestiknya dalam rumah, kemudian dia sebagai hamba Allah. Nah, di dalam masyarakat, sebagai anggota masyarakat itu, dia perannya apa? Ya, peran strategis apa nih yang bisa dilakukan oleh kaum perempuan atau muslimah itu di masyarakat? Yang pertama, dia adalah partner kerja pria gitu ya, mewujudkan kemaslahatan ataupun kebaikan di tengah-tengah masyarakat. Ya, misalnya ada apa namanya kegiatan apa ya, misalnya membangun apalah, misalnya kayak membangun kebersihan di lingkungan misalnya gitu ya, maka kan laki-laki perempuan boleh bekerja sama kan gitu ya, semua apa satu RT misalnya ya kan, saling membersihkan selokan dan sebagainya itu iya gotong royong dalam rangka untuk menjaga kemaslahatan kan gitu ya. Kemudian apa namanya sebagai ibu generasi, makanya kita di masyarakat sebagai ibu generasi itu juga tidak boleh gitu apa namanya cuek terhadap kondisi anak-anak yang ada di sekitar kita atau lingkungan kita. Karena itu peran kita sebagai ibu generasi. Kalau misalnya kita menemukan anak-anak berkumpul-kumpul ngelem misalnya kan gitu ya, kita dapatkan depan mata kita, maka peran kita sebagai ibu generasi di masyarakat kita harus melarang itu gitu. Bila perlu melaporkan mereka ke orang tuanya, kemudian menasihati anak-anaknya, dan kalau misalnya berulang-ulang kita lihat kan bisa diskusikan dengan orang tuanya, ini anak-anak mau diapain gitu, biar mereka tidak melakukannya lagi. Jadi jangan begini, bukan anakku gitu, jangan gitu ya, karena ya gitu, karena sebagai tadi anggota masyarakat harus muncul rasa kepedulian itu sebagai ibu generasi. Artinya anak tetangga kita itu harus bisa kita posisikan apa namanya ya, itu adalah anak-anaknya umat kan gitu ya, anaknya umat Islam. Berarti termasuk juga tanggung jawab kita kalau kita melihatnya langsung di depan mata kita gitu, atau mengajak mereka untuk melakukan amar ma'ruf, yuk kita ngaji misalnya kan gitu ya. Itu juga bagian dari tugas perempuan atau muslimah sebagai ibu generasi di tengah-tengah masyarakat. Dan kemudian berkiprah dalam bidang apapun gitu ya, dalam koridor syariah, kemudian menciptakan masyarakat yang kondusif untuk tumbuh kembang generasi dan masyarakat yang mulia. Tadi jangan merasa kalau lingkungan masyarakat itu kita nggak perlu gitu. Kita sangat perlu masyarakat gitu ya. Kita perlu lingkungan sebagai apa namanya lahan kita untuk berbuat pahala gitu. Nah, maka seorang laki-laki dan perempuan tidak boleh melakukan perbuatan yang dapat membahayakan akhlak atau mengundang kerusakan di tengah-tengah masyarakat. Kholwat misalnya kan gitu ya, minum khamar gitu tuh nggak boleh gitu. Kalau yang seperti itu jelas dilarang. Nah, lalu bagaimana agar peran itu optimal kan gitu ya, dan menjadi sumber kebaikan. Tadi kan perempuan sebagai sumber kebaikan kan gitu ya. Nah, maka jalan menuju keberkahan dalam Quran surah Al-A'raf ayat 96, di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, maka jikalau sekiranya suatu penduduk negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dalam dan bumi, tapi mereka mendustakan ayat kami, maka itu kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Jadi barokah melekat itu pada keimanan dan ketakwaan. Jadi agar itu bisa optimal dikerjakan gitu ya, peran-peran itu, maka seorang muslimah itu harus meningkatkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, wujudkan dan kuatkan profil diri yang baik dan juga bisa memperbaiki kan gitu ya, senantiasa tunduk dan istiqomah kepada syariat Allah, kemudian memiliki gitu ya ilmu-ilmu tuntunan syariah dan seluruh aspek kehidupan, memiliki circle pergaulan dan pertemanan yang baik dan saling menguatkan dalam kebaikan. Kalau misalnya di tempat kita tidak ada circle pergaulan yang baik, maka kitalah yang membentuk circle itu. Jangan malah terikut circle yang salah kan gitu ya. Akhirnya tadi peran optimal kita atau strategis kita sebagai bagian dari masyarakat tidak terjalankan. Padahal tadi itu adalah bagian dari perintah Allah yang tentunya akan mendapatkan pahala.
Nah, berkiprah di berbagai kegiatan di tengah-tengah keluarga maupun masyarakat yang membawa pada kebaikan. Ada undangan, hadirilah, kan gitu ya. Kalau undangannya bukanlah undangan yang membawa kita kepada kemaksiatan, kan gitu ya. Ya namanya undangan kan selalu baik-baik toh gitu. Nah gitu, kayak misalnya ada ini undangan, banyak undangan walimatus safar saudara-saudara kita, kan gitu ya, maka hadirilah gitu. Kemudian undangan sedekah nanti mau hari raya kan banyak undangan akikah, kurban gitu. Nah itu silakan menghadiri gitu. Nah itulah bentuk tadi tanggung jawab kita kepada masyarakat. Nah, kemudian mengerti tuntunan agama dan juga sebagai sumber kebaikan. Rasul SAW bersabda, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan padanya, maka Allah akan fakihkan ia dalam urusan agama. Jadi, bukti cinta Allah kepada seorang hamba itu adalah ketika seorang hamba itu Allah berikan kefakihan gitu, ataupun pemahaman yang bagus terhadap agama Allah gitu. Nah, maka melaksanakan semua tanggung jawab tadi, mulai dari wilayah domestiknya hingga masyarakat tadi, tentu kita membutuhkan ilmu, kan gitu ya. Tidak mungkin kita tahu segala hal, kemudian bisa melakukan hal-hal itu yang diwajibkan kepada kita, atau meninggalkan hal yang dilarang Allah kepada kita kalau kita tidak punya ilmunya. Maka karena itu ya tetap harus yang namanya tholabul ilmi itu adalah kewajiban yang tidak boleh putus. Bagaimanapun sibuk kita kan gitu ya hari ini gitu, tetap harus memberikan suatu waktu di mana kita fokus untuk menuntut ilmu, karena itu juga merupakan kewajiban. Kalau tinggalkan tentu mendapatkan dosa begitu. Nah mungkin itu Mbak Ijel dan juga pendengar sekalian untuk siang hari ini terkait dengan itulah peran perempuan gitu ya, sebagai sumber kebaikan dalam membangun masa depan gitu. Oke. Ternyata sudah di akhir ya sudah. Iya. Oke. Dan di sini ternyata masih ada yang bertanya ini. Iya. Dan sebelum Angel sampaikan pertanyaannya, juga ada yang menanggapi di live Facebook kita. Okay. Ada Haryani Ummu Halum, katanya assalamualaikum Ustazah, Makassar Minimak ini. Oh masya Allah, jauh ya. Iya. Dan juga Angel bacakan saja langsung ya Ustazah pertanyaannya. Assalamualaikum, bagaimana caranya? Waalaikumsalam Warahmatullahi ya. Bagaimana caranya seorang perempuan bisa menjadi sumber kebaikan, membangun masa depan di saat yang sama kaum perempuan di zaman sekarang ini memikul beban yang berat sebagai tulang punggung keluarga, artian mencari nafkah di luar rumah. Terima kasih dari Astrid Ustazah. Iya. Langsung aja. Iya boleh langsung. Jadi ya tadi kan kalau bagaimana caranya untuk mengoptimalkan tadi sudah dijelaskan gitu ya, secara peran domestiknya berarti secara kita diciptakan oleh Allah sebagai sebagai istri atau sebagai ibu, maka peran domestik kita di rumah tuh nggak boleh tinggal kan gitu, tetap dilaksanakan sebagaimana perintah Allah, karena itu adalah kewajiban. Nah lalu kan sekarang tadi kita juga dituntut nih kan gitu ya, di saat yang sama kita dituntut untuk keluar rumah kan gitu ya, melakukan tadi tugas-tugas publik yang sifatnya itu adalah materialistik kan gitu ya. Lalu bagaimana kita bisa mengcombine ini sehingga kita tetap mendapatkan ataupun tadi mendapatkan julukan pembawa kebaikan itu gitu. Nah maka sebagai orang yang bergelut, karena kan gini ya, itu sebenarnya perempuan untuk mencari nafkah itu kan hukumnya mubah, artinya tidak haram selama jenis pekerjaannya itu halal kan gitu ya, dan juga apa yang misalnya kalau dia jualan, yang dia jual halal kan gitu ya, penjualan aktivitas berjualannya kan mubah gitu. Nah kalau dia misalnya pekerja di kantor dan sebagainya, tentu di sana harus aktivitasnya dipastikan bukan aktivitas yang haram kan gitu. Nah maka mubah. Nah jadi kalau mubah, sebenarnya mubah dengan wajib itu tidak perlu dibenturkan. Ya memang di kondisi ini memang sulit gitu ya, artinya kita memang kalau sendiri yang mencari laki-laki kita menganggap tidak cukup kan begitu, maka perempuan harus ikut. Nah itu kan sebenarnya yang menjadi persoalan utamanya itu adalah mindset kita kan, mindset kita yang dibentuk oleh sistem kapitalis ini yang demikian, seolah-olah ketika laki-laki mencari uang sendiri tidak cukup. Kenapa? Karena memang kita dihadapkan oleh lingkungan ataupun sistem yang kita sudah tidak tahu lagi mana yang need, mana yang want kan gitu ya, mana yang butuh, mana yang ingin. Jadi seolah-olah semua itu adalah need gitu. Nah
Jadi kalau masih koridornya itu adalah hal yang mubah dan halal, kalau saya pribadi sih mengatakan ya it's okay, go on kan gitu ya. Tetapi tadi tidak boleh meninggalkan kewajiban domestiknya. Tapi kalau memang kita berbicara bagaimana agar perempuan muslimah itu semuanya kan gitu ya, secara misalnya seantero negeri ini bisa terselamatkan kan gitu ya, artinya dalam kehidupan publiknya dia bekerja juga selamat, tidak ada violence misalnya atau abuse ketika dia berada di tempat pekerjaannya gitu ya. Tentu tadi kita kembali bicara lingkungan dan sistem dia gitu ya, bekerja hari ini yang di bawah naungan kapitalisme yang memang yang diambil hanya tenaganya, tetapi kehormatannya dan juga keamanannya itu tidak mendapatkan jaminan gitu. Maka ya kalau kita sudah keluar rumah kan tadi selain ridho suami kan gitu ya, maka perbanyaklah doa kan gitu ya, perbanyak doa dan terus belajar menuntut ilmu bagaimana Islam misalnya kayak pergaulan, bagaimana Islam mengajarkan bergaul dengan walaupun sesama karyawan kan gitu ya, sesama pekerja di tempat kerja itu bagaimana Islam mengatur ikhtilat kan gitu ya, bagaimana Islam melarang khulwat, itu juga kita harus tahu agar kita terjaga karena sistem kita tidak memfasilitasi itu hari ini gitu. Ya kalau kita bicara tadi kerusakannya tentu kemuliaan tadi di awal saya katakan bahwa kapitalisme itu hari ini bukan berniat untuk memuliakan kaum perempuan, tetapi lebih mengkerdilkan gitu ya, seolah-olah tadi perempuan itu kalau tidak bekerja di luar rumah maka dia dianggap tidak berguna. Itu kan mengkerdilkan kan namanya gitu. Padahal tadi dia sudah punya tugas yang sangat mulia walaupun dia tidak bekerja di luar rumah gitu. Padahal bekerja di luar rumah itu hanya sebagai aktivitas mubah, artinya tidak menentukan dia mulia atau tidak sebenarnya kan gitu. Nah tapi ya kapitalisme sudah membuat itu sebagai nilai kan gitu ya, makanya saya katakan tadi lebih cenderung akhirnya mengkerdilkan peran kita sebagai muslimah begitu. Nah itu sih Mbak Angel. Iya, itu dia jawaban dari saya untuk Mbak Asri, semoga menjawab ya pertanyaan tadi. Oke, karena juga kita sudah berada di akhir program offset ini, sudah sekalian closing statement. Iya. Oke, sudah sekalian closing statementnya. Tadi kita mengenai laporan strategis perempuan dalam masa depan. Dan dari bagaimana pandangan Islam terhadap perempuan, peran strategis dan bagaimana mengoptimalkan peran strategis tersebut tadi sudah dibahas ya. Semoga bermanfaat bersama dan pastikan setiap hari Jumat insya Allah kita akan selalu ada program obsesi obrolan seputar Bapak Islam dengan narasumber yang berbeda tentunya dan juga dengan tema-tema yang berbeda yang akan menambah pengetahuan kita bersama. Terima kasih atas kebersamaannya dan juga terima kasih sama-sama untuk tema kita atau pembahasan kita di siang hari ini. Sekian dari Angel dan juga Ustazah Karafam. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.